Semakin menarik Bu, kalau kita membahas bagaimana sebetulnya upaya dari pemerintah untuk terus mendorong transformasi digital dan juga tentunya ini di dunia perbankan juga terus didorong ya Bu ya. Nah, perkembangan transaksi digital di dunia perbankan Bu di tanah air di tahun 2023 sampai dengan saat ini sudah seperti apa? Dan mungkin boleh dijelaskan Bu, faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong ya bagi peningkatan transaksi digital di dunia perbankan di tanah air? Baik, terima kasih Mbak Sinta. Mungkin pertama-tama kita perlu banyak bersyukur dengan pencapaian tahun ini. Saya rasa hampir di semua sektor ekonomi maupun sektor real maupun kinerja keuangan itu positif ya tahun ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat juga di tengah berbagai tantangan ekonomi global, kita juga lihat Indonesia mampu untuk tumbuh gitu ya. Jadi ini sesuatu yang perlu kita syukuri. Kalau kita lihat yang tadi ditanyakan apakah gimana sih atau pendorong atau faktor pendorong daripada transaksi digital ini. Kalau kita lihat tuh kita banyak sekali kekuatannya Mbak Sinta. Jadi artinya adalah satu kita punya bonus demografi yang luar biasa. Ya jadi kalau kita lihat berdasarkan angka usia produktif di Indonesia itu sudah mencapai 69,3%. Ini adalah diprediksi akan sangat dominan gitu ya dalam beberapa tahun ke depan gitu ya karena akan sangat produktif gitu ya. Tentu ini menjadi modal utama buat kita gitu ya. Jadi transaksi ekonomi akan semakin tumbuh pesat gitu sebagaimana dampak positif dari ekonomi yang kuat gitu ya. Yang kedua faktornya menurut kami adalah infrastruktur teknologi di Indonesia yang semakin lengkap. Jadi kalau kita lihat kita tidak bisa pungkiri lah infrastruktur teknologi di Indonesia itu maju sangat pesat. Dan kita lihat pengguna smartphone di Indonesia itu sudah mencapai 190 juta ya. Ini adalah keempat terbesar setelah Cina, India, Amerika Serikat dan Indonesia. Jadi ini merupakan faktor juga untuk kita memang benar-benar bisa maju dalam hal digitalisasi. Kemudian yang ketiga kita lihat juga kolaborasi antara pemerintah, regulator, kemudian kami sebagai perbankan, institusi, swasta itu sangat bagus gitu ya. Jadi bagaimana kita melihat pemerataan infrastruktur teknologi yang hampir mencapai seluruh wilayah di Indonesia. Dan ini sangat-sangat bagus ya, sangat-sangat mendukung untuk kita menuju ke dunia digitalisasi ini. Baik, artinya infrastruktur teknologi di tanah air ini menjadi pendorong utama Ya, mungkin ya Bu terkait dengan peningkatan transaksi digital di benar. dunia perbankan. Nah, kalau melihat artinya data untuk yang lebih dalam lagi ya Bu Ya, ya ini sebetulnya seperti apa gap pertumbuhan kalau boleh dibilang ini penetrasi digital antara retail dan juga korporasi ya. Ibu sendiri melihatnya apakah memang gapnya cukup dalam atau sebetulnya secara data seperti apa Bu perkembangannya untuk di tahun 2023 ini? oke. Kalau saya pakai data yang ada di kami di BNI, kalau kita bicara retail itu adalah perorangan gitu ya. Jadi nasabah perorangan dengan nasabah wholesale atau korporasi kita sebut. Kami itu untuk platform perorangan atau kita sebut mobile banking itu tahun ini itu mencapai pertumbuhan 20% secara user. Jadi user mobile banking BNI itu sudah mencapai 16,2 juta user. Dan kalau kita lihat lagi platform kita yang untuk wholesale atau untuk korporasi kita sebutnya BNI Direct itu juga tumbuh hampir sama 16,7%. Dengan jumlah company atau perusahaannya adalah 147.000. Jadi berbeda ya. Jadi yang satu adalah perusahaan, yang satu perorangan 16,2 juta. Kalau yang untuk wholesale-nya kita punya nasabah atau user di BNI Direct ini 147.000 user. Ini sampai angka November 2023 ini. Dan kalau kita lihat lagi jumlah transaksi di mobile banking itu sudah menembus secara volume itu tahun ini tuh sudah tembus 1.000 triliun. Ini yang Angka terjadi yang di cukup fantastis ya perorangan Bu ya. ya? Jadi kenaikannya itu dibanding tahun lalu tuh 53% Mbak Sinta. Jadi itu sangat-sangat agresif sekali tahun ini sehingga pertumbuhan volume transaksi itu mencapai 53% di mobile banking BNI. Kalau kita lihat di BNI Direct dengan pertumbuhan user 16,7% tadi, secara volume itu sudah tembus 5 triliun. Ya, jadi yang perorangan 1.000 triliun, yang perusahaan itu udah 5.000 triliun, walaupun secara usernya jauh lebih sedikit ya, tetapi transaksinya kan memang besar-besar Lebih gitu besar ya. ya Bu untuk Dan korporasi? ya dan secara volume ini di BNI Direct ini tumbuhnya sekitar 20%. Jadi saya rasa gapnya harusnya nggak ada ya karena kita memang fokus di situ, kita fokus ke retail, kita juga fokus ke wholesale.
dan kita melihat juga platform-platform yang memang kita sediakan untuk nasabah ini memang yang memang membuat perusahaan itu menjadi lebih efisien, lebih mudah gitu, lebih nyaman untuk melakukan transaksi gitu ya. Jadi kalau kita lihat retail itu lebih cenderung kepada perorangan, kebutuhannya mungkin lebih bersifat harian gitu ya, dan fitur-fitur yang ataupun onboarding prosesnya di mobile banking ini juga sangat menentukan. Jadi kenaikan transaksi itu pasti ditentukan oleh kebutuhannya terhadap fitur yang ada di mobile banking tersebut, juga experience-nya mereka, mudah atau enggak gitu kan, lama atau enggak gitu. Kemudian juga apa aja sih fitur-fitur unggulannya. Nah ini yang kita selalu melakukan inovasi ini berdasarkan kita lihat customer needs, kita juga lihat perubahan dari behavior nasabah kita gitu. Jadi ini mungkin menjadi salah satu yang kami lihat antara retail dan wholesale ini kita benar-benar harus punya strategi ya bagaimana caranya untuk menyiapkan solusi-solusi yang diperlukan oleh nasabah kita. Baik, jadi artinya dilihat lagi ya Bu ya, kebutuhan dari wholesale dan juga kebutuhan dari perorangan ini Hmm, seperti apa ya Bu ya. ya. Tapi kalau dari evaluasi BNI sendiri Bu, sejauh ini, artinya untuk di tahun 2023 ini kan kita sudah memasuki tahun endemi begitu Iya, ya Bu ya. Secara transaksi artinya kita sekarang sudah shifting lah, udah disruptif ya Bu, iya, semuanya serba digital. betul. Nah perkembangannya kalau untuk yang artinya perorangan dan juga korporasi, memang peningkatannya cukup signifikan ya Bu artinya untuk di tahun 2023 ini. Ya, menurut kami kalau kita lihat dari sisi user, pertumbuhan 20% di retail maupun 16,7% di wholesale, ini sebenarnya challenge buat kami untuk membuat mereka aktif bertransaksi. User, tetapi yang kita mau adalah gimana user itu aktif bertransaksi dengan kita. Jadi kita memang sedikit berbeda kalau untuk kita bicara wholesale, setiap perusahaan itu punya kebutuhan yang berbeda, punya kebutuhan transaksi yang berbeda-beda. Ada perusahaan yang besar, kebutuhan transaksinya lebih banyak, fitur-fiturnya juga lebih khusus gitu ya. Ada perusahaan-perusahaan yang memang secara standar mereka butuhnya adalah A, B, C, D, E misalnya gitu ya. Ini yang kami coba berikan gitu ya. Untuk wholesale ini kami melihat adalah peluangnya sangat besar sekali untuk kami bisa memberikan solusi sehingga kami membuat tim yang untuk advisory, Mbak Sinta. Jadi kita datang ke perusahaan itu tidak menawarkan sesuatu yang standar gitu ya, tetapi kita juga advice gitu. Kita tahu dulu proses bisnis, Kebutuhan-kebutuhannya. transaksinya apa aja, dan itu adalah kita datangkan dedicated advisory-nya untuk benar-benar tahu kebutuhannya apa sehingga membuat transaksi di perusahaan itu jadi efisien gitu. Nah itu yang menjadi solusi biasanya buat mereka. Termasuk juga kalau di mobile banking ini kalau ditanya pertumbuhan, secara frekuensi transaksi itu naiknya hampir 75%. Jadi secara jumlah transaksi, kalau tadi secara volume atau amount-nya itu naik 53%. Kalau kami lihat adalah kami melihat adalah sebenarnya kebutuhan nasabah untuk bertransaksi di mobile banking itu yang pertama yang mereka kepengen itu apa sih gitu ya. Yang pasti adalah mereka untuk melakukan onboarding-nya harus gampang. Kemudian melakukan transaksinya harus aman gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah fitur yang mereka butuhkan tuh ada. Kemudian bagaimana kemudahan dia untuk mengakses fitur tersebut. Jadi kita memang melakukan beberapa kali inisiasi gitu ya untuk melihat sebenarnya kebutuhan nasabah untuk mobile banking itu apa saja gitu. Sehingga kami mengerucut ke beberapa fitur yang menurut kami memang harus kami perkuat terus, kami perbaiki terus sehingga itu meningkatkan kenyamanan dan juga transaksi. Dan ini terbukti tahun ini. Karena kami lihat kebutuhan-kebutuhan transaksi nasabah itu seperti top up, kemudian juga Transfer juga ya Bu? transfer, kemudian juga token PLN gitu ya, itu paling banyak ya. Kemudian pulsa dan juga kris gitu ya. Nah itu kita perbaiki terus itu dalam hal itu. Jadi sehingga memang kenaikan transaksinya kami lihat tahun ini sampai dengan 75% secara year on year dibanding tahun lalu. Baik, artinya dicarikan solusi dari setiap Benar, kebutuhan-kebutuhan yang ada ya, benar, baik dari retail maupun benar. dari wholesale ya. Iya, jadi mungkin kalau kita tadi kita bicara kris itu di kita tumbuhnya itu hampir secara jumlah secara jumlah transaksi itu tumbuh sampai 301% kris ini gitu ya. Jadi dan merchant kita untuk kris ini sudah mencapai 3 juta. Dan untuk BI Fast itu year on year kita tumbuh sebesar 235%. Jadi memang Kenaikannya cukup signifikan ya Bu? kenaikannya sangat signifikan.
Baik Ibu, lalu membahas mengenai open banking ekosistem Bu di tanah air. Akhir ini kan sebetulnya ini kondisinya sangat membaik ya Bu. Benar. Bagaimana BNI atau bagaimana Ibu melihat artinya open banking ekosistem di tanah air? Kalau kita lihat sebenarnya open banking ini kan adalah satu konsep layanan keuangan yang memungkinkan perbankan atau mitra perbankan itu saling berbagi ya, Ya. berbagi dalam hal layanan finansialnya. Jadi melalui apa? Melalui API itu ya. Jadi kalau kita lihat sekarang API dengan adanya API Snap atau standarisasi itu sebenarnya itu sangat bagus ya. Jadi artinya adalah Bank Indonesia itu sudah membuat standarisasinya API Snap ini. Jadi satu adalah apa? Mempermudah integrasinya. Jadi kalau dulu kami mengerjakannya cukup lama karena antara sistem di perusahaan tersebut dengan di BNI kan nggak sama ya, belum tentu saling ngomong gitu kan. Jadi dicari dulu caranya segala macam. Nah, dengan adanya standar yang udah ditetapkan oleh Bank Indonesia itu mempercepat integrasi. Jadi sebenarnya once kita punya inisiatif untuk mengembangkan API dengan satu perusahaan itu udah sangat mudah selama itu requirement untuk standarisasinya terpenuhi. Kemudian yang kedua kalau kita lihat lagi kita juga disiapkan sandboxing sama regulator gitu ya untuk melakukan supaya percepatan proses developmentnya itu cepat gitu ya. Jadi ini juga sangat membantu kami dan kita lihat juga di open banking ini bank itu sangat luas sekali sekarang ini secara ekosistem di mana bisa kerjasama dengan e-commerce, dengan fintech, instansi pemerintah semuanya bisa kita lakukan. Jadi menurut saya ini sesuatu yang menjadi juga fokus di kami ya. Kita baru saja meluncurkan kita sebut namanya portal. Jadi ini adalah salah satu portal API Digital Services sehingga mempermudah proses integrasi itu yang kami lakukan. Kemudian juga kami juga meningkatkan keamanan, bagaimana mengimplementasikan layanan Snap API ini sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh regulator. Jadi ini juga akan memberikan experience yang bagus buat nasabah gitu ya, melakukan transaksi di platform favoritnya mereka gitu. Jadi open banking ini adalah ke depan nih pasti akan lebih agresif lagi.